Bayangkan, kamu terbangun 40.000 tahun lalu. Kamu ingin menjadi orang kaya. Kamu punya semua yang dibutuhkan. Kamu pinter, kamu kuat, kamu pekerja keras. Jadi kamu mulai mengumpulkan. Kamu kumpulkan lebih banyak daging daripada yang bisa kamu makan. Tapi 3 hari kemudian, daging itu busuk. Tidak ada kulkas, tidak ada pengawet. Kamu kumpulkan lebih banyak alat batu. Tapi kamu hanya punya 2 tangan, dan setiap orang di kelompokmu bisa membuat alat sendiri. Kamu klaim sebidang tanah sebagai milikmu, tapi 3 bulan lagi kelompokmu akan pindah mengikuti musim dan tanah itu akan kamu tinggalkan selamanya. Kamu ingin menimbun kekayaan, tapi kemana kamu menyimpannya kalau setiap barang yang kamu punya harus kamu gendong sendiri di punggungmu? Dan disinilah kamu menyadari sesuatu yang mengganggu. Kamu tidak bisa menjadi orang kaya di zaman purba. Bukan karena kamu tidak cukup pintar, bukan karena kamu tidak cukup beruntung, tapi karena kekayaan seperti yang kita pahami hari ini belum ditemukan. Dan alasannya jauh lebih menarik daripada sekadar mereka belum punya uang. Mari mulai dari cara hidup mereka. Selama sebagian besar sejarah spesies kita, ratusan ribu tahun, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul, kelompok kecil, biasanya berpindah-pindah mengikuti makanan dan musim. Dan ini menciptakan satu masalah fundamental bagi siapapun yang ingin kaya. Segala sesuatu yang kamu miliki harus bisa kamu bawa. Setiap barang yang kamu kumpulkan menjadi beban di punggungmu saat kelompok bergerak. Dalam dunia seperti itu, memiliki banyak barang bukan tanda kekayaan. Itu tanda kebodohan. Tapi ini baru halangan fisik. Yang lebih menarik adalah halangan sosialnya. Karena masyarakat pemburu pengumpul tidak sekadar kebetulan setara. Banyak dari mereka secara aktif memaksa kesetaraan itu. Para antropolog yang mempelajari kelompok pemburu pengumpul yang masih bertahan hingga era modern menemukan pola yang berulang di berbagai belahan dunia. Ada mekanisme sosial yang berfungsi menjatuhkan siapapun yang mencoba menonjol. Salah satu contoh paling terkenal dicatat oleh antropolog Richard Lee saat ia tinggal bersama masyarakat Ju-Hoansi di Gurun Kalahari. Ketika seorang pemburu kembali membawa hewan buruan yang besar, hasil yang seharusnya membanggakan, ia tidak disambut dengan pujian. Ia justru diejek. Orang-orang akan berkata bahwa hewan itu kurus, bahwa dagingnya sedikit, bahwa mereka repot-repot berjalan jauh hanya untuk tulang. Dan sang pemburu sendiri diharapkan ikut merendahkan hasil buruannya. Ia akan bilang bahwa buruannya kecil, tidak berarti hampir tidak layak dibawa pulang. Semua orang tahu itu tidak benar. Itulah intinya. Lee menuliskan penjelasan yang ia dapat dari seorang laki-laki Ju-Hoansi. Intinya kira-kira begini. Ketika seorang pemuda membunuh banyak hewan, ia bisa mulai menganggap dirinya kepala atau orang besar. Dan ia mulai menganggap orang lain sebagai bawahannya. Maka mereka menolak menerima itu. Mereka mengejek hasil buruannya, bukan karena benci, tapi untuk mendinginkan hatinya dan membuatnya tetap lembut. Pikirkan betapa dalamnya itu. Ini bukan masyarakat yang kebetulan tidak punya orang kaya. Ini masyarakat yang punya sistem untuk mencegah orang kaya muncul. Dan ada satu mekanisme lagi yang bahkan lebih kuat, berbagi. Dalam banyak kelompok pemburu pengumpul, hasil buruan besar tidak menjadi milik si pemburu. Dagingnya dibagi ke seluruh kelompok mengikuti aturan sosial yang ketat, dan ini bukan sekadar kebaikan hati, ini adalah asuransi. Berburu itu tidak menentu. Hari ini kamu berhasil, minggu depan kamu bisa pulang dengan tangan kosong berkali-kali. Kalau setiap orang hanya makan hasil buruannya sendiri, kelaparan tinggal menunggu waktu. Tapi kalau semua orang berbagi, risiko itu menyebar ke seluruh kelompok. Dagingmu hari ini adalah jaminan bahwa kamu akan diberi makan saat kamu gagal. Jadi di dunia itu, apa arti kaya? Bukan tumpukan barang, melainkan hal-hal yang tidak bisa disimpan di gudang. Keahlian, kemampuan melacak, membuat alat, membaca cuaca, kesehatan, dan kekuatan tubuh. Dan yang paling berharga, jaringan sosial. Berapa banyak orang yang berutang budi padamu? Berapa banyak kelompok lain yang akan menerimamu saat musim kering datang? Kekayaanmu bukan di dalam kantong. Kekayaanmu ada di dalam hubungan. Tapi sekarang, twistnya,
Karena ada satu penemuan yang membuat semua ini menjadi rumit. Di Rusia, sekitar 200 kilometer di timur Moskow, ada situs arkeologi bernama Sungir. Usianya sekitar 34.000 tahun. Ini adalah zaman pemburu pengumpul, jauh sebelum pertanian, jauh sebelum kota, jauh sebelum uang. Dan di sana, para arkeolog menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sebuah pemakaman, dan jenazah-jenazah di dalamnya tidak dikubur begitu saja. Mereka dikubur dengan ribuan manik-manik gading mamut yang dijahitkan ke pakaian mereka, bukan puluhan, ribuan. Salah satu makam berisi manik-manik dalam jumlah yang sangat besar, ditambah tombak dari gading mamut yang diluruskan. Sesuatu yang secara teknis sangat sulit dibuat. Sekarang, pikirkan biayanya. Para peneliti mencoba memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu manik-manik gading. Estimasinya bervariasi, tapi angkanya besar. Untuk ribuan manik-manik, total waktu kerjanya bisa mencapai ribuan jam. Ribuan jam kerja untuk dikuburkan ke dalam tanah bersama orang mati. Dan yang paling membingungkan, dua dari jenazah yang paling kaya perhiasannya di Sungir adalah anak-anak. Anak-anak yang belum sempat berburu apapun, yang belum sempat membuktikan keahlian apapun, yang belum sempat membangun jaringan sosial apapun, tapi dikubur dengan kekayaan yang membutuhkan ribuan jam kerja manusia lain. Kalau status harus diraih lewat keahlian, kenapa anak-anak ini mendapatkannya? Ini adalah salah satu perdebatan besar dalam arkeologi. Sebagian peneliti berpendapat ini adalah tanda paling awal dari status yang diwariskan bahwa 34.000 tahun lalu sudah ada anak yang lahir dengan kedudukan tinggi bukan mendapatkannya. Sebagian lain berpendapat ini bukan soal kekayaan pribadi sama sekali. Mungkin itu ritual keagamaan. Mungkin kematian anak-anak itu dianggap peristiwa luar biasa yang menuntut respons luar biasa dari seluruh kelompok. Kita tidak tahu pasti dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal jelas, kesetaraan zaman purba tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bahkan di dunia tanpa uang dan tanpa gudang, manusia sudah mencari cara untuk menunjukkan bahwa sebagian dari mereka berbeda. Lalu, kapan kekayaan yang sesungguhnya lahir? Jawabannya adalah saat manusia berhenti berjalan. Sekitar 12.000 tahun lalu, manusia mulai bertani, dan pertanian mengubah 3 hal sekaligus. Pertama, manusia menetap, barang tidak lagi harus digendong. Kamu bisa memiliki lebih banyak dari yang bisa kamu bawa. Kedua, muncul surplus. Gandum bisa disimpan, tidak seperti daging, ia tidak busuk dalam 3 hari. Ketiga, dan ini yang paling penting, surplus itu bisa dimiliki, bisa dijaga, bisa dihitung, dan bisa diwariskan. Di titik itulah untuk pertama kalinya seseorang bisa punya lebih banyak daripada orang lain secara permanen dan mewariskannya ke anaknya. Kekayaan tidak diciptakan oleh manusia yang lebih rajin, kekayaan diciptakan oleh lumbung. Jadi seperti apa rasanya? Jadi orang kaya di zaman purba, rasanya seperti tidak punya apa-apa yang bisa kamu tunjuk. Tidak ada rumah besar, tidak ada tumpukan harta, tidak ada angka di layar. Semua yang kamu miliki muat di punggungmu. Tapi kamu bangun setiap pagi dikelilingi orang-orang yang akan memberimu makan saat kamu gagal berburu. Kamu punya keahlian yang tidak bisa dicuri siapapun. Dan kalau kamu menonjol terlalu tinggi, kelompokmu akan menariknya kembali. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka tahu kelompok yang terbelah adalah kelompok yang mati. Selama ratusan ribu tahun, itu adalah definisi kaya. Lalu kita menemukan cara menyimpan gandum. Dan semuanya berubah. Hari ini kita hidup dalam dunia yang dibangun di atas lumbung itu. Dunia di mana kekayaan bisa ditumpuk tanpa batas, diwariskan tanpa henti, dan dihitung sampai angka yang tidak bisa dibayangkan nenek moyang kita. Dan di dalam otak kita, di bagian yang dibentuk oleh ratusan ribu tahun berbagi daging di sekitar api, masih ada sesuatu yang merasa aneh tentang itu. Sesuatu yang saat melihat seseorang menumpuk terlalu banyak ingin berkata, hewan buruanmu tidak sebesar itu.